Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Melansir laman Football Italia, niat AC Milan untuk memboyong Paulo Dybala bukan hanya isapan jempol. Klub berjuluk I Rossoneri kabarnya sudah melakukan negosiasi dengan perwakilan mantan bintang Juventus itu. Milan membuktikan siap menjadi pesaing kuat Inter Milan dalam perebutan striker asal Argentina tersebut. Hanya saja, Milan kemungkinan akan menggaji Dybala kurang dari 7 juta euro atau 109 miliar rupiah bersih per musimnya. Juara bertahan Liga Italia, AC Milan dikabarkan akan mencoba merekrut bek Abdo Diallo dari Paris Saint-Germain pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari Football Italia, tim Setan Merah akan mempersiapkan dana hingga 15 juta euro atau sekitar 232 miliar rupiah untuk meyakinkan PSG agar mau melepas Diallo. Milan punya peluang besar mendapatkan pemain yang tidak masuk rencana PSG tersebut. Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, mengakui telah memberitahu gelandang muda Ricky Puig bahwa dia diizinkan untuk pergi. Xavi juga telah memberitahu Puig bahwa dia tidak perlu memulai latihan pramusim dengan tim. Kini, dilansir Football Espana, Lazio dikabarkan berminat untuk menampung gelandang muda tersebut. Lazio sedang membutuhkan sosok gelandang teknis dan ofensif, dan mereka menginginkan Puig dengan status pinjaman. Dua klub raksasa Eropa, Liverpool dan Real Madrid, sedang bersaing mendapatkan mutiara Borussia Dortmund, Jude Bellingham. Jalan kedua klub untuk memboyong Bellingham terbuka lebar setelah Borussia Dortmund menetapkan harga jual bagi gelandang Inggris tersebut. Kabarnya, Dortmund siap melepas Bellingham dengan bandrol 103 juta pounds atau 1,8 triliun rupiah. Harga itu dirasa pantas karena gelandang 19 tahun itu digadang-gadang bakal jadi salah satu gelandang terbaik di dunia di masa depan. Sergi Barjuan tidak akan lagi melatih Barcelona B musim depan. Dia akan berganti posisi di susunan klub Barcelona B itu, meski tidak disebutkan tugas apa yang akan ia emban. Melansir dari AS, posisi Barjuan sebagai arsitek Barcelona B akan digantikan oleh Rafael Marquez, ex-back Barcelona di era kepelatihan Pep Guardiola. Mantan pemain internasional Meksiko ini memiliki hubungan yang sangat baik dengan Presiden Juan Laporta dan dia dianggap sebagai legenda klub. Mantan veteran Genoa Domenico Criscito resmi bergabung dengan klub MLS Toronto FC dengan kontrak 1 tahun, seperti yang diumumkan oleh Toronto. Bek tengah Italia berusia 35 tahun telah menandatangani kontrak dengan klub Kanada yang berlangsung hingga akhir 2023. Ia akan bergabung dengan mantan bintang Napoli Lorenzo Insigne di MLS. Masa depan Robert Lewandowski belakangan ini dipenuhi drama seiring minat Barcelona terhadapnya. Pada Rabu 29 Juni, mantan Presiden Bayern Uli Hoeneß bahkan mengatakan kepada pers bahwa Barcelona tidak perlu repot-repot mengajukan tawaran karena pasti ditolak. Beberapa jam setelah pernyataan Hoeneß, Lewandowski justru terlihat bersama Xavi Hernandez di Ibiza. Namun tampaknya pertemuan itu tidak disengaja karena keduanya ditemani oleh teman-teman mereka. Toh situasi ini dipercaya bisa dimanfaatkan keduanya untuk membicarakan soal transfer. Dikutip AS, muncul tanda tanya tentang masa depan Toni Kroos di Real Madrid. Di tengah sisa kontrak yang tinggal setahun, Kroos dikabarkan tidak merespons pendekatan El Real untuk melakukan pertemuan dengan tujuan membahas kontrak barunya. Kroos memilih untuk tidak menekan apapun untuk sekarang. Kroos berencana menghabiskan kontraknya dulu, dan setelah itu baru melihat situasinya. Madrid sendiri menginginkan memberi Kroos kontrak jangka pendek berdurasi setahun sampai 2024. Atletico Madrid berharap Antoine Griezmann bertahan di klub. Sebagai informasi, Griezmann masih berstatus pemain pinjaman dari Barcelona. Los Colchoneros bakal memiliki kewajiban untuk membeli jika sang penyerang memainkan sejumlah pertandingan pada musim depan. Pemilik Wanda Metropolitano harus berpikir keras untuk mengurangi jumlah tagihan upah skuadnya. Superstar Manchester United Cristiano Ronaldo memberikan ultimatum pada klubnya agar segera mendatangkan pemain berkualitas di bursa transfer. Dia ingin melihat ambisi dari klub sebelum memutuskan masa depannya.
Selama pemain yang diincar belum juga didapat, Ronaldo pun masih gelisah akan keseriusan MU menatap musim baru di bawah arahan Ten Hag. CR7 bisa jadi akan memilih pergi dari Old Trafford jika MU tak serius di bursa transfer. MU hingga kini memang belum merekrut satu pemain bintang pun, meski ada kemungkinan Frenkie de Jong bakal didatangkan. Klub kaya raya asal Prancis Paris Saint-Germain merekrut pemain baru pertamanya di bursa musim panas 2022 ini. PSG resmi menggait gelandang muda Portugal Vitor Ferreira Vitinha dari FC Porto. Pemain 22 tahun itu berlabuh di Paris setelah PSG mengaktifkan klausul pelepasannya sebesar 40 juta euro atau setara dengan 619,7 miliar rupiah. Di klub barunya itu, Vitinha menyepakati kontrak berdurasi 5 tahun alias sampai 2027. Tottenham Hotspur selangkah lagi bisa mendapatkan tanda tangan dari penyerang Everton, Richard Lison. Seperti dikabarkan Sky Sport, Richard Lison telah menjalani tes medis di London. Hal itu menyusul disepakatinya mengenai proses transfer sang pemain dari The Toffees. Sebagai mahar, Tottenham Hotspur akan membayar 50 juta pounds di awal dengan tambahan 10 juta pounds. Klub berjuluk I Nerazzurri resmi mendatangkan gelandang Albania Christian Aslani dari Empoli. Dilansir dari Same Printer, Inter mendatangkan Aslani dengan status pinjaman. Nerazzurri meminjam sang pemain dengan biaya 4 juta euro plus kewajiban tebus 10 juta euro. Gelandang berusia 20 tahun tersebut dikontrak sampai Juni 2027 dan akan mengenakan kostum bernomor punggung 14. Josh Cavallo, pesepak bola Australia yang mengaku gay, mengaku ingin sekali tampil di ajang Piala Dunia 2022. Namun, aturan di Qatar membuatnya berpikir-pikir lagi. Seperti diketahui, negara Timur Tengah itu punya aturan ketat soal LGBT. Jika saya mewakili Australia di Piala Dunia dan bisa menggerakkan segalanya, itu akan jadi kehormatan besar. Tapi di waktu bersamaan, itu akan terbentur hukum. Isu transfer Cristiano Ronaldo ke AS Roma menyeruak sejak beberapa hari lalu. Ini tidak lepas dari sang agen Jorge Mendes yang menawarkan CR7 ke Roma. Kini, fans AS Roma yang dikenal karena kreativitas dan semangat riang justru bercanda tentang kemungkinan kedatangan Ronaldo ke Stadio Olimpico dengan tagar Tutto Vero atau yang berarti semua benar. Sebuah akun satir Roma Shake Posting adalah yang memulai meluncurkan Tutto Vero untuk menanggapi rumor ini. Penyerang bintang Sassuolo Gianluca Scamacca dilaporkan menjadi target utama PSG. Kansel Parisian mendaratkan Scamacca kini ditentukan manajemen Sassuolo. Pasalnya, Football Italia melaporkan Scamacca sudah sepakat dengan proposal yang diajukan Le Parisien. Namun mereka tidak menyebut berapa durasi kontrak yang ditawarkan PSG. Langkah aneh sepertinya akan diambil oleh Barcelona dan Juventus pada bursa transfer kali ini, yaitu menukar balik Miralem Pjanic dan Arthur Melo. Pelatih Juventus Massimiliano Allegri yang menawarkan Arthur kembali ke Katalan. Kebetulan pelatih Barcelona, Xavi, sebenarnya menyukai permainan Arthur. Jika mendapat kesempatan, dia pun tidak ragu untuk memulangkan Arthur dengan menyertakan Pjanic sebagai bagian dari kesepakatan. Presiden Lille Olivier Letang menegaskan jika PSG tidak membuat penawaran untuk Renato Sanchez, tetapi mengisyaratkan minat AC Milan dengan kalimat, ada klub besar Eropa yang tertarik padanya. Sebelumnya, memang sempat tersiar kabar kalau Renato Sanchez berada di Paris untuk menyelesaikan transfer. Namun pada kenyataannya, PSG belum membuat penawaran apapun kepada Lille. Direktur teknis Paolo Maldini resmi menandatangani kontrak baru dengan AC Milan hampir 1 jam tersisa sebelum kontrak lamanya berakhir. Menurut berbagai sumber termasuk Sempre Milan, Maldini menghabiskan beberapa jam di markas Milan dengan pengacaranya membahas rincian akhir kontrak yang baru dikirim Kamis 30 Juni pagi waktu setempat. Kesepakatan itu kabarnya akan berjalan hingga Juni 2024. Kontrak Ousmane Dembele dengan Barcelona telah berakhir pada 30 Juni. Kini, pemain asal Prancis itu telah resmi menjadi agen bebas dan tidak memiliki klub.
Artinya, winger timnas Prancis itu secara teknis bukan lagi pemain Barcelona. Masalah gaji diyakini menjadi penyebab Dembele tak mau memperbarui kontraknya di Camp Nou. Sejumlah laporan menyebut Blaugrana tak sanggup memberikan gaji besar yang diinginkan Dembele. Cristiano Ronaldo menjadi satu di antara pemain yang dikaitkan akan meninggalkan Manchester United. Bahkan, belakangan ini pemain berusia 37 tahun itu kencang dikaitkan dengan Chelsea yang diketahui menggelar pertemuan dengan agennya Jorge Mendes. Akan tetapi, berita tersebut dibantah Bruno Fernandes. Ia meyakini Ronaldo akan bertahan. Apalagi, ex-Sporting Lisbon tersebut telah menjalin komunikasi dengan CR7. Los Angeles FC resmi memperkenalkan ex palang pintu Juventus dan timnas Italia, Giorgio Chiellini sebagai pemain barunya di Stadion Bank of California di Los Angeles, California 29 Juni. Raksasa Major League Soccer atau MLS itu resmi mendatangkan Giorgio Chiellini dari Juventus dengan status bebas transfer. Chiellini bakal dikontrak hingga 2023 mendatang. Masa depan Neymar Junior di PSG belum jelas. Ex-bintang Barcelona itu dikabarkan sudah tidak mendapatkan tempat di Parc des Princes. Presiden Santos FC, Andrés Rueda pun ingin memulangkan Neymar ke klubnya. Meski demikian, Rueda tak mau berbicara banyak mengenai hal tersebut. Neymar sendiri memang pernah bermain di Santos FC pada periode 2009 hingga 2013 dengan penampilannya yang memukau membuat Barcelona tertarik untuk mendatangkannya pada tahun 2013. Bayern Munchen kabarnya telah menolak tawaran terbaru Barcelona untuk Robert Lewandowski yang merupakan penawaran ketiga untuk merekrut sang striker asal Polandia. El Barça dikabarkan mengajukan penawaran mahar senilai 40 juta euro secara tunai, diikuti dengan 5 juta euro sebagai bonus untuk sang pemain. Namun demikian, di Bavarian kembali menolaknya karena masih di bawah dari permintaan harga yang ditetapkan, yang kabarnya bernilai 50 juta euro. Hari Kamis 30 Juni, Juventus mengkonfirmasi kepergian 3 pemain yang begitu melekat dengan nama tim, yakni Paulo Dybala, Federico Bernardeschi, dan Alvaro Morata. Kepergian ketiganya memang sebuah keniscayaan lantaran semua berstatus habis kontrak dan kini bisa bebas pergi ke tim lain. Kontrak Dybala dan Bernardeschi sendiri habis per 30 Juni. Sementara Morata meninggalkan Nyonya Tua setelah menjalani periode peminjaman selama 2 musim dari Atletico Madrid. Bianconeri dikabarkan tidak akan mempermanenkan status Morata. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!